2019, Komnas Perempuan mencatat bahwa angka kasus kekerasan perempuan mencapai 431 sampai 471 kasus, tetapi hanya 1.419 kasus yang terlaporkan, di mana 62 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan perempuan di tempat kerja yang meliputi pelecehan seksual. Selanjutnya, diskriminasi terhadap atlet up. Jadi, apa sih sebenarnya diskriminasi itu? Diskriminasi gender merupakan bentuk ketidakadilan dengan adanya perbedaan sikap serta perlakuan sesama manusia yang hanya dilihat dari jenis kelamin. Lalu, apa sih penyebab terjadinya diskriminasi perempuan di tempat kerja? Yang pertama, adanya marginalisasi. Marginalisasi adalah proses membatasi atau meminggirkan kelompok seseorang dalam kehidupan. Bentuk-bentuknya berupa proses pengucuran, proses penggeseran perempuan, ketimpang upah, dan proses feminisasi. Yang kedua adalah kedudukan perempuan yang keordinat dalam sosial budaya, yaitu perempuan itu irasional atau emosional, menjadikan perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin, dan ini berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan yang kurang penting di dalam sektor pekerjaan. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan perempuan yang masih rendah. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin meningkat kesenjangan. Janjinya proporsi laki-laki yang bersekolah semakin lebih besar dibandingkan dengan proporsi perempuan yang bersekolah. Adapun kasus-kasus diskriminasi perempuan yang pernah terjadi di kasus pertama, ada buruh perempuan Aisyah yang beberapa diskriminasi diantaranya sebagai berikut ini. 1. Pemberian upah yang tidak sesuai dengan UMK. Buruh perempuan Aisyah menerima upah 2,9 juta yang seharusnya 3,2 juta. Yang kedua, sebanyak 21 buruh perempuan mengalami keguguran yang diakibatkan jam kerja yang berlebihan. Yang ketiga, dipersulit mendapatkan hak cuti haid dan melahirkan. Keempat, tidak ada tunjangan keselamatan dan kesehatan untuk para pekerjanya. PT Alpen Food perusahaannya telah melanggar Undang-Undang 13 Nomor 2003. Masalah PKWT dia salah bekerja secara terus-menerus yang diproduksi adalah es krim bersifat tetap. Tapi kita dipekerjakan harian. Harian itu kan cuma ada 21 hari kerja ya. Ternyata kita dipekerjakan 25 hari kerja. PT Alpen Food Industry produk es krim ice ini menjadi sponsor Asian Games di tahun 2018. Itu sangat tidak pantas karena apa? Buruhnya aja belangsat diinjak-injak. Kasus kedua, ada buruh perempuan pabrik Garmen Cakung yang mengalami diskriminasi sebagai berikut. 1. Guru perempuan sulit mendapatkan gaji atau naik jabatan karena jenis kelaminnya. Yang kedua, buruh perempuan seringkali menerima potongan gaji yang lebih rendah dari buruh laki-laki. Yang ketiga, tidak mendapatkan cuti haid, bahkan di hari raya tidak diizinkan mengambil cuti. Emang nggak dibayar nih gajiannya? Gaji saya nggak keluar. Saya selalu di PHP. Janjinya kapan keluarnya tuh? Janjinya dari tanggal 8, sekarang tanggal 12, bahkan sampai diundur sampai. Di Indonesia, hak perlindungan pekerja perempuan telah diatur dalam undang-undang. Pada dasarnya, tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan berhak memiliki hak perlindungan dan hak kesamaan dalam memperoleh pekerjaan. Namun, hingga saat ini kita masih dilihat pada kenyataan bahwa banyak perusahaan yang mendiskriminasikan kepemilikan hak-hak tenaga kerja, baik perempuan maupun laki-laki. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang membahas tentang ketenaga kerjaan bahwa pekerja perempuan harus mendapatkan perlindungan berupa jaminan pemberian istirahat pada perempuan hamil dan melahirkan, pemberian kesempatan dan fasilitas untuk menyusui anaknya, dan memberikan hak cuti haid dan perlindungan hak-haknya sebagai keselamatan. Selanjutnya, apa sih hak pekerja perempuan di Indonesia?
yaitu antara lain yang pertama cuti haid, cuti hamil, dan melahirkan, larangan mempekerjakan perempuan hamil di malam hari, dan hak menyusui. Berdasarkan penjelasan saya, maka dari itu kita harus stop melakukan diskriminasi terhadap perempuan, biar bagaimanapun perempuan juga manusia yang harus dilindungi hak-haknya.